Merasa terluka karena sikap atau perilaku seseorang adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, sebetulnya bukan sikap atau perilaku mereka yang menyakiti kita, melainkan ada sesuatu dalam diri kita sendiri yang lebih menyakiti diri kita. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di Life Restoration serial video bersama saya Agus Kanalendra yang seperti biasa hadir di setiap akhir minggu menyajikan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Termasuk di episode kali ini di mana saya tergelitik mengangkat sebuah tema yang kurang lebih berhubungan dengan perilaku orang lain atau sikap orang lain yang kita anggap menyakiti diri kita sendiri. Seperti biasa, kisah ini juga bukan sembarang kisah, melainkan kisah yang merangkum berbagai temuan saya dalam memfasilitasi proses konseling dan terapi pada para klien saya di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung. Bagi Anda yang belum familiar, perkenalkan nama saya Agus Kanalendra atau saya lebih biasa dipanggil Alka. Atau para klien saya lebih biasa memanggil saya dengan panggilan Coach Alka karena mereka tahu profesi saya adalah sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis. YouTube channel ini menjadi sebuah media bagi saya untuk berbagi, membagikan berbagai buah pengetahuan, buah pemikiran saya, hasil dari pengalaman saya dalam mempelajari dan mempraktekkan berbagai keilmuan yang berhubungan dengan pikiran yang kemudian menjadi profesi saya saat ini. Jadi silakan pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra, dan Anda juga sudah mengaktifkan lonceng notifikasi, sehingga ketika nantinya saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru lainnya di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, termasuk juga Anda bisa mendapatkan informasi ketika saya sedang hadir dalam bentuk interaksi langsung di setiap hari Senin malam di live streaming di YouTube channel ini dengan tema The Night Show Streaming and Podcast. Tidak lupa juga untuk mendapatkan informasi yang lebih update, ada baiknya Anda juga follow Instagram saya @alguska karena di sanalah berbagai informasi tentang berbagai kegiatan saya unggah dan saya umumkan pada halayak ramai, termasuk agenda tentang judul dari tema live streaming yang saya adakan setiap Senin malam itu. Dalam menjalankan peran profesi saya sebagai seorang coach dan hipnoterapis ini, ada begitu banyak temuan menarik dan unik yang saya dapati di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya, di mana menurut saya berbagai temuan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran tersendiri ketika saya angkat sebagai sebuah episode di Life Restoration serial video ini, termasuk tema yang akan saya angkat di episode kali ini, yaitu perasaan tersakiti, atau tepatnya merasa sikap atau perilaku orang lain menyakiti kita. Hipnoterapi dan coaching sebetulnya adalah dua perkara yang berbeda. Dengan hipnoterapi, saya membantu klien saya untuk melepaskan berbagai belenggu mental emosional yang bersumber dari kejadian masa lalunya. Tetapi kalau mereka tidak dikuatkan dalam menghadapi masa depannya, maka proses ini akan menjadi sia-sia. Hal ini karena mereka akan lagi-lagi mudah terluka oleh kejadian yang sama seperti yang pernah mereka alami di masa lalunya. Maka disinilah coaching berperan untuk membantu mereka bisa mengubah paradigmanya dalam memandang kehidupannya, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa lebih terkuatkan dan lebih siap dan siaga dalam merespon kehidupan sebagai pribadi yang baru yang lebih tangguh. Perumpamaan yang sering kali saya gunakan adalah bayangkan seseorang yang datang dengan keluhan keseleo dan ia sulit mengangkat beban. Sebut saja ia sedang berlatih di sebuah tempat gym atau fitness. Ia kesulitan mengangkat sebuah beban, barbel, apapun itu dengan berat tertentu. Dan memang ia pun juga mengalami keseleo atau dislokasi pada bagian ototnya. Keseleo atau dislokasi pada bagian otot yang ada di ilustrasi itu menggambarkan seseorang yang datang dengan belenggu mental atau belenggu emosional masa lalunya, yaitu perasaan tersakiti dalam ilustrasi di episode kali ini. Maka yang dilakukan dengan hipnoterapi adalah saya membantu orang ini untuk memperbaiki persoalan pada otot mental emosionalnya, atau memperbaiki dislokasinya, atau memperbaiki lukanya. Tapi dengan kondisi otot yang sudah sembuh ini, apakah otomatis ia bisa mengangkat berbagai beban yang berat begitu saja? Tentu tidak. Ia harus juga melatih dirinya, menyiapkan dirinya untuk bisa mengangkat berbagai beban dengan berat yang lebih berbobot lagi. Bahkan kalau ia tidak dikuatkan, bisa jadi yang terjadi adalah ia kembali mengulang kesalahan yang sama seperti dulu, ototnya masih lemah seperti dulu, dan ia kembali terluka. Maka disinilah coaching berperan untuk menguatkan mereka, membangun kesadaran mereka untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh, sehingga persoalan lama tidak bisa lagi mengganggu mereka dengan cara yang sama. Mereka sudah lebih siap menghadapi itu semua.
Termasuk juga kalau fenomena ini saya hubungkan dengan kejadian tadi, di mana seseorang datang dengan keluhan merasa tersakiti. Tergantung dari keluhan yang diutarakannya, tergantung juga dari kompleksitas situasi yang dihadapinya, maka pendekatan yang kita terapkan pun bisa berbeda. Dalam hal ini, hipnoterapi digunakan untuk membantu orang ini melepaskan rasa sakitnya yang kemudian membelenggu dirinya. Entah itu yang bersumber dari rasa marah, kecewa, sedih, penyesalan, atau apapun itu. Tapi proses itu baru sebatas melepaskan, belum tentu menguatkan. Tergantung dari kompleksitas situasi yang dihadapinya dan tergantung dari kesiapan orang ini untuk menjalani program lanjutan, maka disinilah coaching berperan. Utamanya kalau orang ini menjalani situasi kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan perilaku orang-orang yang bisa saja dianggapnya berpotensi selalu menyakiti dirinya, apalagi kalau ia adalah termasuk orang yang sensitif. Dengan kata lain, sembuh dari luka lama dan mampu menghadapi situasi lama dengan ketahanan baru adalah dua perkara yang berbeda. Dengan proses terapi, saya membantu seseorang melepaskan luka lamanya. Tapi dengan proses coaching, saya membantu seseorang itu untuk bisa memiliki ketahanan baru dalam menghadapi situasinya. Disinilah salah satu proses coaching yang saya lakukan pada para klien saya, memfasilitasi sebuah proses berpikir untuk memunculkan kesadaran bahwa sebetulnya bukan sikap atau perilaku orang lain yang menyakiti mereka, melainkan ada sesuatu dalam diri mereka sendiri yang menyakiti dirinya sendiri. Bagi saya, kesadaran ini sangat penting sekali, karena dengan kesadaran ini mereka bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih bisa memandang kehidupan dengan cara sebagai seorang pemain kehidupan, bahwa bukan situasi atau kejadian apapun di luar diri mereka yang menyakiti mereka, melainkan sesuatu dalam diri mereka sendiri. Sesuatu inilah yang saya sebut sebagai harapan. Yes, hal itu yang saya garis bawahi pada para klien saya, bahwa bukan perilaku atau sikap orang lain yang menyakiti kamu, melainkan harapan kamu atas diri mereka. Tidak semua orang langsung bisa memahami atau setuju dengan saya katakan tadi. Beberapa di antara mereka mungkin keheranan, dan ada juga yang malah protes karena mereka merasa hal itu tidak sejalan dengan cara berpikir mereka. Bagi saya tidak masalah hal itu sejalan dengan cara berpikir mereka atau tidak, dan memang saya juga tidak pernah meminta klien saya untuk setuju dengan saya. Saya hanya meminta mereka untuk memperluas peta berpikirnya, untuk bisa menerima berbagai hal baru di dalam kotak berpikirnya itu yang memungkinkan mereka untuk nantinya meninjau persoalannya dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Semakin beragam sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk menilai sebuah situasi, maka semakin jauh kita dari sikap menghakimi, dan semakin banyak opsi-opsi yang lebih memberdayakan yang bisa kita pakai untuk memaknai sebuah situasi. Contohnya saja, ketika kita menilai satu situasi yang tidak menyenangkan dari satu sudut pandang yang disebut tragedi, maka situasi yang tidak menyenangkan ini akan kita anggap sebagai sebuah tragedi atau kemalangan. Tapi kalau kita punya satu sudut pandang lain, sebut saja sudut pandang pembelajaran, maka situasi yang tidak menyenangkan ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Lihat, cara memandang yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan akan menghasilkan respon yang berbeda. Nantinya dengan memiliki beragam sudut pandang tadi, maka kita bisa mengadaptasi satu sudut pandang lagi yang lebih tinggi untuk bisa mengevaluasi berbagai sudut pandang yang sudah ada itu dan menilai berbagai konsekuensi dari semua sudut pandang itu untuk nantinya menyimpulkan sudut pandang mana yang akan kita ambil sebagai acuan untuk merespon situasi itu, karena kita tahu sudut pandang itu lebih memberdayakan. Termasuk dalam memaknai hal tadi, bahwa orang-orang menyakiti kita. Kalau hanya satu sudut pandang itu yang kita punya, maka ketika terjadi sebuah situasi yang tidak menyenangkan bersama orang lain, maka kita akan langsung menggunakan sudut pandang itu untuk merespon situasi. Kita langsung menempatkan diri kita sebagai korban dan kita menganggap orang lainlah yang menyakiti kita. Dan hal itu selalu bisa terulang di berbagai kesempatan lainnya. Inilah titik di mana saya mengajak mereka untuk bisa mengeksplorasi sebuah kemungkinan lain, bahwa sebetulnya bukan sikap atau perilaku orang lain yang menyakiti mereka, melainkan harapan mereka sendiri atas sikap atau perilaku orang lain lah yang kemudian menyakiti diri mereka sendiri. Lagi-lagi, saya tidak membicarakan salah atau benar. Saya hanya mengajak mereka untuk mempertimbangkan kemungkinan lain untuk memaknai situasi itu. Tapi paling tidak ada sebuah ilustrasi yang sering saya gunakan untuk bisa menggambarkan hal ini pada mereka. Begini, bayangkan Anda sedang berkunjung ke sebuah daerah yang cukup ramai, sebut saja pasar. Anda memasuki sebuah tempat di pasar itu dan kemudian seseorang datang dengan berpenampilan rapi yang kemudian langsung mengata-ngatai Anda sambil menunjuk Anda dengan berbagai ekspresi sewotnya, dan hal itu membuat Anda tidak nyaman. Nah, di situasi ini, apa yang akan Anda rasakan? Sangat mungkin akan muncul sebuah perasaan tidak nyaman, bahkan akan muncul rasa marah, karena dimarahi oleh orang yang entah dari mana, tidak jelas urusannya, tiba-tiba datang menuduhkan berbagai hal yang tidak benar pada Anda. Betul? Tenang, ceritanya belum selesai sampai di sini. Kemudian ada orang masih di sekitar tempat itu, sebut saja pemilik warung atau pemilik tempat itu datang pada Anda. Ia kemudian mengatakan, "Pak, Bu, mohon dimaklumi saja. Orangnya ada gangguan, sedang tidak sehat mentalnya, stres, sehingga sering mengata-ngatai seperti itu pada orang lain. Yang bersangkutan itu sebetulnya kasihan."
Kali ini bagaimana respon Anda? Kalaupun tadinya Anda kesal, apakah kali ini Anda masih sekesal tadi? Tentunya tidak, bukan? Kenapa? Karena cara pandang Anda dalam memaknai situasi ini sudah berubah adanya. Di awal tadi ketika Anda melihat orang ini, ada sebuah harapan dalam diri Anda. Ada sebuah harapan atau sebuah standar perilaku yang kita tetapkan atas orang ini, bahwa orang yang berpenampilan rapi, orang dengan kriteria seperti ini seharusnya berperilaku yang rapi, yang baik juga. Harapan itu yang kemudian terlanggar oleh perilaku orang itu yang ternyata mengata-ngatai atau bahkan bersikap kasar atau melakukan hal apapun yang sebetulnya tidak menyenangkan bagi kita. Perhatikan, situasinya tetap sama, tetapi harapan yang berbeda sekarang. Kenapa? Karena cara pandangnya sudah berbeda. Di situasi tadi sebelumnya, kita masih punya harapan bahwa orang dengan standar seperti ini seharusnya berperilaku yang baik juga, tidak berperilaku yang kacau atau menyimpang. Tapi ketika kita bisa menilai situasi ini dari sudut pandang yang lain, muncul sebuah standar harapan baru. Oh ya, memang orangnya stres atau ada gangguan, pantas saja perilakunya seperti itu. Perilakunya sudah terjadi dan tidak bisa dirubah, tapi sekarang cara kita memaknai perilaku itu jadi berbeda, bukan? Perhatikan, bagaimana dua standar harapan yang berbeda akan kemudian memunculkan standar respon yang berbeda. Di standar harapan yang pertama, kita merasa tersakiti, karena kita meletakkan sebuah standar harapan orang dengan penampilan seperti itu haruslah berperilaku baik dan sopan adanya. Tapi ketika kita sudah tahu situasi yang sebenarnya, maka standar harapan kita berubah. Ya, hal itu menjadi hal yang wajar-wajar saja dan bisa diterima. Bahkan mungkin kita jadi merasa kasihan pada orang itu. Ketika ilustrasi ini saya bangun dalam diri para klien saya, baru biasanya mereka mulai menyadari bahwa ternyata, oh kalau seperti itu ilustrasinya agaknya saya paham coach, bahwa jangan-jangan yang selama ini menyakiti saya bukan sikap atau perilaku mereka, melainkan standar harapan saya atas diri mereka sendiri, bahwa mereka harus bersikap dengan cara-cara tertentu yang menurut saya ideal. Ketika mereka tidak bisa memenuhi standar itu, maka saya menganggap mereka menyakiti saya. Padahal saya yang menetapkan standar itu yang sebetulnya sedang menyakiti diri saya sendiri. Nah, sebagai manusia sangat wajar bagi kita untuk punya harapan. Untuk kita bisa menetapkan sebuah standar harapan, orang jenis ini harusnya bersikapnya begini, orang seperti ini harusnya bersikapnya begini, dan kita juga punya standar ingin diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Entah itu sejalan dengan norma sosial ataupun dengan standar harapan pribadi kita sendiri. Maka saya katakan, hal ini adalah sebuah hal yang sangat manusiawi. Dan saya pun tidak mengatakan pada para klien saya bahwa harapan mereka salah, atau harapan mereka sebaiknya dilepaskan atau dibuang saja. Hal itu agak tidak manusiawi adanya. Yang lebih saya lakukan adalah saya memfasilitasi sebuah proses berpikir dalam diri mereka untuk bisa lebih sadar, lebih waspada pada kecocokan antara harapan mereka dengan kemampuan orang di sekitar mereka untuk memenuhi harapan itu. Satu ilustrasi lain yang seringkali saya bekali pada diri para klien saya untuk bisa menyikapi situasi ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang menantang, dalam artian orang-orang ini seringkali menebar luka dalam bentuk sikap dan perilakunya, adalah sebuah ilustrasi tentang teko yang tertutup. Bayangkan sebuah teko yang tertutup di mana kita tidak bisa melihat isinya. Ketika teko itu dituangkan dan keluar air, maka paling tidak kita sudah bisa menebak dan mengira-ngira bahwa isinya adalah air. Begitu juga ketika teko ini dituangkan dan keluar kopi, maka isinya sudah pasti kopi. Ketika teko ini dituangkan dan mengeluarkan teh, maka isinya sudah pasti teh. Begitu juga kalau teko ini dituangkan dan mengeluarkan air yang kotor, maka isinya sudah pasti air yang kotor. Begitu juga perilaku manusia. Kalau kita mendapati ada perilaku seseorang yang dalam kesehariannya kerap kali menebar luka, menebar rasa sakit, semata karena itu yang ada dalam diri mereka. Disinilah saya membangun satu sudut pandang baru dengan sebuah standar harapan baru dalam diri para klien saya, bahwa sangat mungkin dalam keseharian yang mereka jalani, mereka harus bertemu dengan orang-orang yang memang sudah membawa luka dan rasa sakit dalam dirinya sendiri. Nah, untuk itu, ketika ada orang lain yang menebar luka atau membuat mereka seolah merasa tersakiti, mereka perlu mengingat kembali bahwa bukan sikap atau perilaku orang itu yang menyakiti mereka, bahwa sebetulnya kita punya standar harapan sendiri atas bagaimana seseorang itu harusnya bersikap, dan kita tidak tahu bahwa mereka memiliki luka dalam dirinya, sehingga kita memiliki standar harapan mereka bisa menunjukkan perilaku yang wajar dan ideal, meskipun dalam kenyataannya hal itu sulit untuk mereka lakukan. Ada beberapa orang yang bertanya, "Coach, memangnya bisa semudah itu?" Tentu tidak. Membangun kesadaran itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat dan bisa dilakukan dalam waktu instan. Tapi paling tidak hal ini bisa menjadi sebuah bibit-bibit pemikiran baru dalam diri mereka yang kelak bisa membentuk satu sudut pandang tersendiri dalam menilai sebuah situasi di luar dirinya. Dan yang terpenting, proses perubahan makna atau sudut
pandang ini baru efektif dilakukan kalau seseorang sudah terlepaskan penuh dari rasa sakit lamanya. Jadi, kalau Anda beranggapan bahwa ketika seseorang datang saya langsung memberikan berbagai arahan dan sudut pandang ini, tidak demikian adanya. Ya, tahapan pertama tentu dilakukan dengan melepaskan dulu berbagai rasa sakit lama dalam diri orang ini, baru kemudian disusul dengan pembekalan perubahan cara pandang ini. Menutup episode kali ini, apa saja kesimpulan penting yang perlu kita ambil? Yang pertama adalah bahwa bukan sikap atau perilaku orang lain yang menyakiti diri kita, melainkan karena kita mengizinkan sikap dan perilaku itu menyakiti diri kita. Bagaimana kita bisa mengizinkan sikap atau perilaku orang itu untuk menyakiti kita? Dengan menetapkan sebuah standar harapan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang tersebut. Dari mana standar harapan ini muncul? Yang pertama dari sisi manusiawi kita, bahwa sebagai manusia wajar untuk punya harapan adanya. Yang kedua dari pengalaman tumbuh kembang kita, bahwa dengan segala pengalaman tumbuh kembang itu kita jadi memandang sebuah standar keharusan yang harusnya secara ideal bisa dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Artinya ketika berada di sebuah situasi di mana ada orang-orang yang mungkin saja kita rasa sikap perilakunya menyakiti kita, waktunya kita membangun kesadaran diri, mengevaluasi diri kita sendiri dan meninjau kembali standar harapan yang kita miliki dalam diri kita. Waktunya menyadari ada standar harapan apa yang kita rasa terlanggar oleh sikap atau perilaku orang itu. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa berbaik sangka atas orang-orang yang kita rasa tidak bisa memenuhi sikap dan perilaku kita itu. Baik sangka yang pertama tentu kita arahkan ke diri kita dulu. Apakah jangan-jangan memang standar harapan kita sendiri yang terlalu tinggi atau terlalu lebay kalau istilah gaulnya? Ataukah orang-orang yang kita anggap menyakiti kita itu memang sedemikian bermasalah, entah dengan perilakunya, pengalamannya, atau perbedaan latar belakang yang membuat mereka merasa hal-hal yang mereka lakukan itu wajar adanya, sehingga entah standar kita yang terlalu tinggi atau memang mereka yang tidak mampu memenuhi standar yang seharusnya wajar tersebut. Perlu diingat, perlu disadari, semua hal ini tidak mengajak kita untuk menyetujui perilaku mereka, tidak mengajak kita untuk menyetujui perilaku atau sikap dari orang-orang yang kita anggap tidak wajar tersebut atau tidak bisa memenuhi standar harapan kita. Tapi paling tidak kita memiliki waktu untuk merespon sebuah proses berpikir otomatis yang dulu biasanya langsung muncul dan merasa tersakiti. Kali ini kita bisa lebih berjaga jarak dengan respon tersebut dan mampu menilai situasi itu dengan sudut pandang yang lebih bijak, tidak langsung merasa tersakiti begitu saja. Dengan kata lain, meskipun perilaku dan sikapnya tetap sama, tapi kita tidak mengizinkan berbagai hal itu untuk menyakiti diri kita. Maka demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Semoga Anda mendapatkan hikmah pembelajaran tersendiri dari apa yang baru saja kita ulas di episode kali ini. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya, silakan like video ini. Dan juga pastikan subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe. Bagikan juga video ini kalau Anda merasa isi dari video ini memberikan manfaat tersendiri yang perlu disadari oleh lebih banyak orang di luar sana. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan. Dan kalau Anda senggang, saya juga mengundang Anda untuk hadir berinteraksi secara langsung di live streaming saya setiap hari Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini di acara The Night Show Streaming and Podcast. Yang saya sukai dari live streaming itu adalah sebuah situasi di mana kita bisa langsung saling menyapa satu sama lain dengan lebih dekat. Anda bisa langsung menanyakan atau Anda bisa langsung memberikan pendapat di kolom chat dan bisa langsung saya respon saat itu juga. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.